Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak pernah henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, sebagaimana ucapan beliau, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap dan semua keadaan dan kondisi. Maka pada sore hari ini, walaupun kondisi pandemi corona masih melanda dunia ini dan mungkin sebagian besar dari kita stay at home, masih berada di rumah masing-masing, namun tentunya tidak lantas menyebabkan kita kehilangan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan umur dan waktu serta kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana umur ini bagi seorang mukmin adalah anugerah yang sangat besar sekali. Karena dengan umur dan waktu yang Allah berikan adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk menambah amal-amal soleh kita. Bahkan orang-orang yang beramal soleh lalu diberi umur pendek dibandingkan dengan orang-orang yang beramal soleh dan umurnya panjang, maka tentunya derajat mereka berbeda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai hari ini, walaupun terjadi pandemi corona atau COVID-19, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah iringi nikmat hidup tersebut dengan adanya nikmat kesehatan lahir dan batin, termasuk juga kesehatan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, semuanya alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
nikmat lainnya adalah bahwa Allah masih tetap memberikan rezeki kepada kita. Walaupun dalam situasi sulit seperti ini, bukan berarti pintu rezeki Allah tertutup semuanya. Allah berikan rezeki, dan ini sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, sebagai wujud tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang telah diciptakannya. Maka jangan pernah khawatir dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak akan tertinggal rezeki kita, walaupun kita seandainya meninggal kemudian ada rezeki yang tertinggal, tidak mungkin. Dan juga tidak akan meleset kepada orang lain. Maka inilah juga bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan tentunya yang paling utama, yang paling kita syukuri adalah nikmat hidayah. Nikmat yang paling berharga bagi kita semuanya. Bagaimanapun keadaan kita pada hari ini, selama kita berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang yang terpilih dan orang yang berbahagia. Dan selama kita berpijak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu ada kekhawatiran apapun dalam diri kita semuanya. Kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Islam, mengenal Al-Qur'an, mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah anugerah yang tidak bisa dibandingkan dengan anugerah-anugerah yang lainnya, dan tentunya wajib kita syukuri dan kita berusaha untuk mempertahankannya. Kita istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini di dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, banyak sekali orang-orang yang lupa dengan ilmu yang telah mereka pelajari. Mereka sudah mengenal tauhid, tapi kadangkala dengan ujian ini seseorang lupa dengan tauhidnya. Maka pada sore hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang puncak tauhid. Karena siapapun yang sudah bertauhid kepada Allah dan sudah mencapai pada klimaksnya, mencapai puncak tauhid, maka mereka tidak akan pernah merasa takut dan juga tidak akan pernah merasa bersedih hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang pada hari ini fenomena dari pandemi COVID-19 ini kita rasakan di semua atau hampir semua sisi kehidupan. Bukan hanya dari sisi kesehatan saja, tapi pandemi ini berimbas kepada sisi-sisi kehidupan yang lainnya. Baik itu berimbas kepada kehidupan sosial tentunya, dengan diterapkannya social distancing, ya tentunya ada perubahan-perubahan hubungan sosial untuk saat ini, dan mudah-mudahan ini sementara waktu saja. Mungkin yang dulu kita lebih akrab lagi, bersalaman, bahkan mungkin sebagian lagi berpelukan, cipika-cipiki, ya, berkumpul, bercengkerama bersama teman-teman, bersama saudara-saudara kita. Maka pada hari ini menjadi terbatas interaksi sosial kita. Maka wabah ini berimbas kepada tentunya kehidupan sosial kita. Dan juga wabah ini berimbas kepada sisi ekonomi tentunya. Ada kurang lebih 10% dari penduduk Indonesia pada hari ini yang statusnya menjadi orang-orang miskin secara materi. Kalau total penduduk Indonesia 270 juta, maka kurang lebih ada 27 juta orang baru yang miskin. Ini secara ekonomi, ya, secara materi. Bahkan imbasnya dari sisi ekonomi ini tidak hanya menimpa saudara-saudara kita dari kalangan menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Ya. Pada hari ini
perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan begitu kalang kabut dengan sedikitnya penumpang pesawat yang memanfaatkan jasa mereka tentunya. Sebagian harus dirumahkan atau karyawan-karyanya diistirahatkan dan gaji mereka dikurangi antara 15 sampai 75% dari gaji biasanya. Ya. Dan juga pengusaha-pengusaha lainnya juga goncang. Persewaan alat-alat pernikahan seperti terop, catering dan lain-lain juga goncang. Karena tidak ada acara rame-rame untuk pesta pernikahan pada hari ini. Ya. Juga saudara-saudara kita yang bergerak di bisnis travel ya umroh khususnya juga libur umrohnya, sehingga juga otomatis usaha yang dijalankannya juga cukup goncang ya. Dan masih banyak juga sisi-sisi yang lainnya yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Termasuk juga pandemi ini berimbas kepada kehidupan beragama kita. Masjid-masjid banyak yang sepi. Ya, banyak masjid-masjid yang meliburkan kajian, masjid-masjid meliburkan sholat Jumat, diganti dengan sholat di rumah, ya, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Maka ini adalah di antara imbas dari pandemi COVID-19 pada hari ini. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang bertauhid kepadanya. Jangan sampai musibah ini membuat kita terpuruk dan jatuh. Membuat kita terjatuh dalam lembah kehinaan yang sangat dalam sekali. Gara-gara COVID-19 ini banyak orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala mengapa menurunkan wabah ini. Banyak pula yang tiba-tiba luntur keimanannya tentang takdir yang merupakan rukun iman yang keenam. Ya. Dan berapa banyak orang yang kehilangan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, mari kita mengingat kembali pelajaran tentang tauhid, bahwa setiap orang yang mengaku bertauhid atau ahlu tauhid, tentunya dia akan senantiasa menggantungkan dan menyandarkan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kajian online sore hari ini, saya akan sedikit mengutip satu risalah yang mungkin sudah tersebar di berbagai sosial media, yaitu sebuah tulisan yang berjudul Usulun Sittatun Lil Iftiqari Ilallahi Fi Syiddati Kalimatun Fi Wabai Corona, yaitu 6 pilar, ya, 6 pilar yang mana menunjukkan bahwa manusia itu sangat fakir, sangat lemah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan sulit. Ada 6 poin, 6 pilar yang menunjukkan bahwa manusia, bahwa kita ini sangat fakir, sangat butuh, sangat lemah, dan otomatis membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam kondisi yang sangat sulit seperti ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir, yaitu surat yang ke-35, di ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang butuh, orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalian itu orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Secara tegas Allah menyatakan bahwa kita ini lemah
dan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti ini di mana pandemi COVID-19 melanda dunia. Tentunya kebutuhan kita kepada Allah semakin besar lagi karena kita berharap kepada Allah akan diangkatnya wabah corona kali ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 6 poin yang merupakan pilar utama bahwa kita itu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengutip hanya satu pilar saja, yaitu pada pilar yang kedua. Wa aslus tsani, dan pokok yang kedua, pilar yang kedua adalah kamalut tawakkul 'ala Allah azza wa jalla wa tafwidul amri ilaih. Kamalut tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla wa tafwidul amri ilaih. Menyempurnakan tawakal kepada Allah azza wa jalla dan menyerahkan, mendiamkan segala urusan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masih ingat perkataan Sa'id bin Jabir. Beliau mengatakan bahwa tawakal itu adalah puncak dari iman. Tawakal itu adalah puncak dari tauhid. Maka kita yang selama ini mengaku sudah menjadi ahlu tauhid, kita mengaku sudah belajar tauhid, sudah mengenal tentang tauhid, mengerti tentang seluk-beluk tauhid, maka inilah saatnya ujian datang. Apakah benar-benar kita sudah menjadi ahlu tauhid, dan apakah kita sudah mencapai kepada titik tertinggi dari tauhid itu, yaitu puncak tauhid tawakal, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kutip juga dari kitab yang lain, di antaranya kitab yang sudah biasa kita kaji, yaitu kitab Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid, bahwasannya indikator atau tanda seorang muslim dan seorang mukmin adalah adanya tawakal dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, kalau ingin tahu sejauh mana, setebal mana iman seseorang, maka lihatlah dengan atau dari ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tahu sedalam apa keislaman seseorang, perhatikan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar tawakalnya kepada Allah, maka semakin besar iman dan Islam orang tersebut. Dan semakin kecil tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kecil pula iman dan Islamnya orang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yunus, yaitu ayat yang ke-84. Surat Yunus ayat yang ke-84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian bertawakal kepadanya jika kalian termasuk orang-orang muslim, jika kalian termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan makna ayat ini, beliau berkata, ya, faja'ala at-tawakkulu 'ala Allah syartan fil iman fadalla 'ala intifa'il imani 'inda intifa'ih. Beliau mengatakan, ya, maka dia menjadikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat dari iman, sesuatu yang harus ada. Kalau orang ini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dia harus menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga menunjukkan bahwa
ya, hilangnya iman seseorang ketika dia kehilangan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau minimal lemahnya atau berkurangnya iman seseorang ketika lemah dan berkurangnya tawakal orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam surat Yunus ayat 84 secara jelas Allah menyatakan, ya, fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya. Dan hendaknya hanya kepadanya kalian bertawakal, hanya kepada Allah saja kalian bertawakal jika kalian itu termasuk orang-orang yang muslim. Maka tawakal ini menjadi indikator, menjadi tanda kuat atau lemahnya Islam atau iman seseorang. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam ayat yang lain, itu di dalam surat Al-Maidah, ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau ayat tadi mengatakan in kuntum muslimin, kalau ayat ini mengatakan in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam ayat yang lain sebagai pelengkap saya bacakan di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 51. Saya kembali kepada tulisan yang berjudul tadi Usulun Sittatun, ya, lil iftiqari 'alallahi fis syiddah. Ya, ditulis oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin, bukan Syekh Shaleh Al-Utsaimin, tapi Syekh Shaleh Al-Utsaimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan wahai Muhammad, ya, tidaklah akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah takdirkan atas kami. Dialah pelindung kami. Katakan bahwa tidak akan menimpa kami apapun, sesuatu apapun, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuk kami. Dialah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelindung dan penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal wahai orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jabir bahwa puncak dari iman itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kata lain, puncak dari tauhid itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam situasi dan kondisi yang sulit ini, maka inilah sebenarnya ujian tentang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada sebagian dari kita yang masih kurang paham dengan kata-kata tawakal. Atau juga ada sebagian yang salah memahami kata tawakal. Ya, ada yang belum paham, ada yang salah paham, ada yang sudah paham tapi ternyata sulit mengamalkannya. Ya, atau belum bisa mengamalkannya, dan itu terlihat dari kualitas tawakalnya ketika datang ujian kepadanya. Ini berbagai macam orang dalam memahami tawakal ini. Ada yang memang benar-benar tidak paham, ada yang salah paham, ada juga yang sudah paham. Sebenarnya kalau dibilang paham, harusnya dia mengamalkan dengan baik, maka itu adalah orang yang paham. Mungkin kalimatnya saya ganti, bukan paham tetapi sudah tahu, ya. Karena beda antara orang yang berilmu dengan orang yang paham, ya. Orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata orang yang berilmu, tapi lebih dari itu adalah orang yang faham,
Karena bisa jadi di antara kita ada orang-orang yang mengaku berilmu, hanya mengetahui saja. Seorang guru menyampaikan ilmunya, mentransfer ilmunya, diterima oleh seseorang, dia menerima ilmu tersebut, tapi belum tentu dia menjadi orang yang paham. Hanya tahu saja. Karena orang yang paham, dia akan benar-benar mengamalkannya, dan pengamalannya akan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang berilmu tapi dia belum paham. Ya. Padahal orang-orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dipahamkan dalam urusan agama ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, maka yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Allah akan jadikan dia faham dalam urusan agama ini. Karena berbeda antara orang yang tahu dengan orang yang paham. Orang yang tahu belum tentu bisa mengamalkannya, tapi orang yang paham sudah pasti dia bisa mengamalkannya dengan benar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar kata tawakul atau tawakal, ya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kata ini sering kita pakai dengan istilah wakil atau mewakilkan. Ketika kita memiliki satu tugas, kemudian mendelegasikan kepada orang lain, atau dengan kata lain mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan tugas itu. Artinya berarti kita menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya kepada orang yang kita jadikan wakil kita. Maka begitu pula kata tawakal, artinya kita menggantungkan, menyandarkan diri kita kepada seseorang. Seandainya di antara orang itu ada yang kita percaya, dia memiliki profesionalitas, memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, sekaligus memiliki sifat amanah, profesional dan amanah, mampu di bidangnya, dan dia memiliki sifat amanah, bisa dipercaya atau terpercaya. Maka ketika kita mewakilkan urusan-urusan kita kepadanya, kalau orang itu benar-benar kita yakini mampu melakukannya, dia seorang profesional, ya, dan dia juga orang yang amanah dalam menjalankan tugasnya, maka ketika kita menyerahkan segala urusan kepadanya, kita akan merasa tenang. Nah, bagaimana pula kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha berkuasa, Zat yang maha segala-galanya. Ketika kita menyerahkan urusan kita kepadanya, harusnya kita percaya sepenuhnya dan hati kita tenang. Maka kalau ada orang yang mengaku tawakal kepada Allah tapi hatinya tidak pernah tenang, maka tawakalnya dipertanyakan. Ya, belum bisa ya dianggap sempurna tawakal seseorang sementara dia merasa tidak tenang. Ya, mengapa dia tidak tenang ketika dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya? Ketika kita saja menyerahkan, mewakilkan sesuatu kepada orang lain dan kita anggap orang ini mampu, amanah, maka kita tenang. Kita serahkan, selesaikan tugas ini. Maka bagaimana kalau kita ini menyerahkan segala urusan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Harusnya kita jauh lebih merasa tenang. Dan pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam kondisi sulit seperti ini, berapa banyak orang yang tidak paham tawakal atau juga salah dalam menerapkan tawakal, salah paham, dan juga ada orang yang tahu tawakal tapi tidak paham. Maka masuk kategori yang manakah kita? Apakah orang yang tidak tahu apa itu tawakal? Atau ada orang yang salah dalam menerapkan tawakal? Bagaimana contohnya orang yang salah paham dalam masalah tawakal ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad
rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, ya, at-tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Saya ulangi perkataan Imam Ahmad bahwa tawakal itu adalah amalan hati. Banyak orang yang salah paham dalam menerapkan tawakal ini. Mereka meyakini, menganggap bahwa tawakal itu adalah kepasrahan dari fisiknya. Dia menganggap bahwa kalau orang tawakal itu ya sudah berdiam diri saja. Kita harus serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya diam, matanya diam, lisannya diam, tangannya diam, kakinya diam, pasrah. Ya. Opo jare, kalau orang Jawa bilang opo jare. Ya. Contohnya dalam kaitannya masalah rizki. Dia berpikir bahwa sudahlah kita tawakal saja kepada Allah, pasrah, rizki sudah dicatat oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, kita pasrah saja. Lalu dia berdiam diri. Ya, dia tidak mencari sebab-sebab datangnya rizki. Dia tidak berjuang, tidak berusaha mencari sebab-sebab datangnya rezeki dengan alasan dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pemahaman yang keliru, atau kata lain orang yang salah paham dengan kata tawakal. Ya. Karena orang yang tawakal kepada Allah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, at-tawakkul amalul qalbi. Tawakal itu amalan hati. Jadi yang pasrah, yang bersandar itu adalah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan badannya, bukan fisiknya. Maka orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang pikirannya dimaksimalkan. Potensi yang Allah berikan di pikirannya dia gunakan semaksimal mungkin, ya. Dia gunakan seluruh potensinya termasuk pikirannya. Kemudian seluruh panca inderanya dia maksimalkan, berjuang, berusaha, berikhtiar. Matanya membaca, melihat situasi, ya, mungkin juga bergadang ada saatnya. Tangannya dia bekerja keras, kakinya melangkah, ya, telinganya selalu mendengar, ya. Seluruh anggota badannya, seluruh potensinya, seluruh kemampuannya dicurahkan secara maksimal, tapi hatinya yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat salah kalau ada orang mengaku tawakal kepada Allah lalu diam diri. Tidak berjuang, tidak berusaha, dan hanya pasif, kemudian beralasan dengan bahwa saya sudah pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tadi, ketika orang ini termasuk orang yang tawakal kepada Allah dalam urusan rezeki, maka dia akan melakukan seluruh aktivitas yang bisa menjadi sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tangannya bekerja, kakinya melangkah, pikirannya berpikir terus, mencari cara, mencari strategi, matanya dan semuanya. Tetapi hatinya selalu tergantung dan pasrah, menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk kebalikannya, dan ini banyak terjadi pada hari ini. Di antara manusia ada yang sebenarnya secara lahiriah dia berusaha terhindar dari wabah ini, terhindar dari wabah corona ini. Dia maksimalkan ikhtiar lahiriah. Dia sudah melakukan social distancing, ya, tidak mau salaman, tidak mau berdekatan dengan orang, kemudian juga stay at home, udah tinggal di rumah, ya. Keluar rumah selalu mengenakan masker, ya, bahkan mungkin sarung tangan, sepatu boot atau pakai APD yang lainnya, ya. Selalu mencuci tangan dengan sabun, digelontor dengan air bersih. Kemudian kalau tidak ada air dia menggunakan hand sanitizer, ya.
dan usaha-usaha lahiriah dia lakukan semuanya, tapi anehnya hatinya tidak pernah tenang. Selalu was-was, selalu takut kalau wabah itu akan menimpa dirinya. Kalau yang pertama tadi, dia pasif, tidak berusaha, lalu berkata bahwa saya tawakal. Tapi di sisi lain ada orang yang melakukan ikhtiar lahiriah secara maksimal, tapi hatinya nggak pernah tenang. Ya. Maka dalam situasi sulit seperti ini, hendaknya kita berada di pertengahan sebagaimana karakteristik seorang muslim. Allah nyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian adalah ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Dalam situasi sulit seperti ini, pada saat pandemi Corona 19 ini atau COVID-19 ini, maka kita pun harus berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara orang-orang yang meremehkan, menganggap remeh ya, dengan adanya pandemi ini, dengan adanya wabah ini. Ya, dia sombong, dia meremehkan. Dan juga di antara orang yang terlalu lebay, ya, terlalu takut, terlalu panik, ya, seolah-olah satu-satunya penyebab kematian hanya COVID-19. Sampai dia lupa bahwa sebelum adanya pandemi ini, orang sering berpikir bisa jadi saya meninggal kecelakaan di jalan, tertabrak. Bisa jadi saya meninggal ya, mungkin karena sakit di perut, seperti mungkin karena sakit lambung atau liver atau yang lain-lainnya. Mungkin orang juga berpikir saya bisa jadi meninggal dengan sebab ya serangan jantung, atau mungkin ada yang kanker atau yang lain-lainnya. Sebelumnya banyak orang berpikir penyebab kematian itu begitu banyak. Tapi begitu pandemi COVID-19 ini terjadi, maka seolah-olah penyebab kematian itu hanya satu, karena virus corona saja. Sehingga orang tidak akan pernah berpikir akan meninggal, akan mati dengan sebab yang lain. Sehingga begitu banyak orang-orang yang lebay, begitu banyak orang yang panik, begitu takut yang berlebih-lebihan dengan adanya wabah ini. Maka jadilah kita ummatan wasatan, umat yang di pertengahan, tidak terlalu meremehkan dan juga tidak terlalu panik, terlalu takut, karena semua sudah Allah takdirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema puncak tauhid adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya, di sinilah saatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ngaji tauhid bertahun-tahun dari banyak sekali dai-dai, ustadz-ustadz yang kita kenal. Buku-buku tauhid sudah kita baca. Artikel-artikel yang ada di sosial media sudah kita bahas, kita baca. Lantas kita menyatakan diri kita adalah ahlut tauhid, dan puncak tauhid adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaranglah saatnya diuji oleh Allah ketawakalan kita kepadanya. Maka tawakal yang benar adalah penyandaran hati secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan ikhtiar lahiriah secara maksimal. Jangan sampai menjadi orang yang salah dalam menerapkan tawakal ini, yaitu di antara mereka ada yang mengaku tawakal kepada Allah pasrah secara fisiknya, lahiriahnya. Sebagiannya lagi ada yang berikhtiar maksimal secara lahiriahnya, fisiknya, tapi tetap merasa tidak tenang. Nah, maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan berusaha maksimal, ya, berusaha maksimal, berikhtiar secara maksimal, lantas hatinya merasa tenang dengan setenang-tenangnya karena dia sandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus lagi dalam situasi mewabahnya COVID-19 ini, maka disinilah kita disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki puncak tauhid, yaitu tawakal kepada Allah, atau tidak? Mari kita perbaiki kesalahpahaman kita, atau mungkin kesalahan dalam mempraktekkan tawakal ini, khususnya saat pandemi COVID-19 ini.
Kita akan terus berjuang, berusaha secara maksimal melakukan sebab-sebab agar terhindar dari virus ini dan melakukan sebab-sebab agar virus ini segera disirnakan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa bahwa tawakal itu adalah amalan hati. Hati kita akan selalu tenang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini hatinya tidak tenang dengan adanya pandemi ini, dipertanyakan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita segera kembali mengoreksi diri kita masing-masing. Kita ini adalah orang-orang yang sudah kenal tauhid, maka jangan sampai kita kalang kabut sehingga kehilangan kontrol, sehingga kita lupa dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, bahkan ilmu-ilmu yang harusnya kita pahami. Dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, karena tawakal kepada Allah ini adalah puncak dari tauhid. Artinya pada hari ini mari kita berusaha maksimal secara lahiriah. Apa yang disarankan oleh para ulama kita, apa yang disarankan, dihimbau oleh orang-orang yang memiliki otoritas dari kalangan ulil amri, maka kita patuhi, ya, demi kebaikan bersama. Ini adalah bentuk ikhtiar lahiriah kita, bentuk ikhtiar secara fisik kita, ya. Social distancing, kemudian juga proses sanitasi yang maksimal, ini adalah bentuk-bentuk usaha kita agar terhindar dari virus corona, ya. Termasuk juga senantiasa menjaga stamina dan kebugaran tubuh kita, ini kita lakukan secara maksimal. Lantas yang tidak kalah pentingnya adalah hendaknya kita selalu menggantungkan, menyandarkan dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita akan memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berilmu, maka step selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah menjadi orang yang paham. Berilmu, mengetahui, kemudian kita memahaminya. Setelah menjadi orang-orang yang paham, jadilah orang-orang yang yakin. Ilmu melahirkan pemahaman, dan pemahaman akan melahirkan keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang akan melahirkan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memiliki ma'rifatullah, maka kita akan menjadi orang yang tawakal kepada Allah, dan cirinya orang tawakal itu adalah dia menjadi orang yang tenang dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk kondisi dan situasi pada hari ini. Maka kata kuncinya adalah mari kita cross check diri kita masing-masing. Pada hari ini, apakah kita termasuk orang yang tenang? Kalau iya, mudah-mudahan ketenangan ini adalah lahir dari sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal ini lahir dari ma'rifatullah, dan itu adalah lahir dari keyakinan yang diawali dengan pemahaman yang benar setelah kita menerima ilmu-ilmu agama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, karena kita memang benar-benar babak belur dengan adanya wabah ini. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini juga salah satu saat yang tepat di mana kita ini banyak meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa-doa kita khususnya menjelang berbuka puasa, di saat kita berpuasa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dijaga dari wabah ini, dan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di bulan ini jangan lupa bahwa kita ini memiliki satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang para ulama semuanya ijma, sepakat bahwa malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya.
Kita tidak tahu kapan tepatnya, tapi yang pasti bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwa di malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat Allah turun ke muka bumi ini, yang jumlahnya kata Rasulullah sebanyak kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini turun, dan semuanya membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabah ini adalah musibah dari Allah, dan nantinya kalau malam Lailatul Qadar turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tentunya tidak akan bersatu antara rahmat dengan azab, antara rahmat dengan musibah. Maka mudah-mudahan adanya malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan tahun ini menjadi sebab hilangnya, sirnanya wabah COVID-19 dari muka bumi ini. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan sudah di hari yang ke-6 ini berserta ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa menyempurnakan ibadah puasa di tahun ini. Dan mudah-mudahan yang terakhir, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kerasnya wabah pada hari ini. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.